Oke, teman-teman investor, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bedah satu emiten yang lagi jadi omongan, PTPP. Raksasa konstruksi yang lagi bisa dibilang terluka parah. Nah, pertanyaannya simpel. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman buat PTPP? Atau justru ini adalah kesempatan langka bagi kita yang jeli melihat peluang? Mari kita kupas tuntas. Baik, kita nggak usah basa-basi, langsung ke angkanya. Lihat ini, 6 triliun rupiah. Itu proyeksi kerugian bersih PTPP di akhir 2025. Angkanya melonjak hampir 300%. Nah, angka sebesar ini, jujur aja, bisa bikin investor manapun langsung keringat dingin. Wajar banget ya kalau lihat angka merah segitu, refleks pertama kita pasti, wah bahaya nih, mendingan cabut. Tapi tunggu dulu, sebagai investor, kita kan tahu, seringkali peluang terbaik itu justru tersembunyi di balik berita-berita paling buruk. Jadi, pertanyaannya sekarang, PTPP ini beneran red flag yang harus dihindari atau jangan-jangan ada mutiara di dasarnya? Oke, sebelum kita ngomongin potensi kebangkitannya, kita harus hadapi kenyataan dulu. Kita perlu lihat sejujurnya seberapa dalam sih luka yang dialami PTPP ini. Yuk kita lihat skala masalahnya. Nah, lihat grafiknya. Pendapatannya turun dan penurunannya cukup signifikan dari 2024 ke 2025. Ini bukan cuma fluktuasi biasa ya. Ini adalah sinyal yang jelas kalau bisnis inti mereka lagi kontraksi. Mesin utama perusahaan ini lagi melambat, teman-teman. Tapi, disinilah bagian yang paling menarik. Ternyata, sebagian besar dari kerugian triliunan tadi itu bukan datang dari operasional bisnis yang jelek loh, tapi dari pos yang namanya penurunan nilai aset. Gampangnya gini, PTPP ini lagi bersih-bersih neraca keuangannya gede-gedean. Emang rasanya sakit banget untuk jangka pendek, tapi langkah ini seringkali jadi syarat mutlak untuk bisa sehat lagi di jangka panjang. Nah, di saat situasi lagi kelihatan suram, tiba-tiba muncul satu pemain baru yang sangat kuat dengan buku resep yang sama sekali berbeda. Kenalan dulu nih, namanya Dantara. Anggap aja ini adalah tim khusus dari pemerintah yang tugasnya memang untuk menyehatkan lagi BUMN-BUMN karya yang lagi sakit. Catatan penting nih, mereka bukan sekedar tukang suntik modal. Mereka adalah arsiteknya yang merancang ulang cetak biru pemulihannya. Merekalah yang bisa jadi game changer dalam cerita PTPP. Kutipan dari salah satu pimpinan Danantara ini, menurut saya merangkum semuanya. Mindset mereka itu udah bukan lagi gimana cara nyelamatin, tapi kapan kita mulai creating value. Filosofinya itu geser total. Dari yang tadinya cuma pemadam kebakaran darurat, sekarang jadi insinyur yang membangun kembali fondasi bisnisnya supaya kokoh. Jadi, biar jelas ya bedanya, cara lama itu kalau ada masalah, solusinya suntik modal. Ibarat ban bocor, ya tinggal ditambal, selesai. Nah, pendekatan Danantara ini beda. Mereka bongkar total, evaluasi menyeluruh. Bukan cuma nambal ban, tapi mereka ganti mesinnya, perbaiki sasisnya, supaya kendaraannya bisa ngebut lagi di masa depan. Beda kelas kan? Oke, itu tadi filosofinya. Sekarang gimana rencana konkretnya? Gimana semua ide besar tadi diterjemahkan jadi aksi nyata buat PTPP? Rencana besar dari Danantara ini punya dua jurus utama. Jurus pertama, merger beberapa BUMN karya supaya lebih efisien, lebih ramping. Jurus kedua, PTTP dipaksa untuk beres-beres rumahnya sendiri, terutama menyehatkan kondisi keuangannya. Dan mereka ini nggak cuma ngomong doang, tapi gerakannya cepat. Lihat aja timeline-nya, targetnya paruh kedua tahun ini udah kelar proses mergernya. Tujuannya jelas untuk menciptakan satu entitas konstruksi raksasa yang lebih fokus dan efisien. Sambil proses merger itu disiapkan, PTPP sendiri juga nggak tinggal diam. Di internal, mereka lagi sibuk banget. Utang-utangnya dinegosiasi ulang, terus aset-aset yang kurang produktif mulai dijualin. Ini langkah proaktif yang bagus, menunjukkan kalau mereka juga serius mau berbenah. Oke, proses bersih-bersih itu memang penting. Tapi, kita sebagai investor yang kita cari kan pertumbuhan ya kan? Nah, dari mana datangnya harapan pertumbuhan untuk PTPP? Jawabannya ada di satu kata, IKN. Lihat momentumnya. Cuma dalam 1 bulan, di Januari 2026, PTPP berhasil dapat kontrak baru senilai 2,76 triliun rupiah. Angka ini lompat lebih dari 120% dibanding tahun sebelumnya. Ini sinyal kalau mesin pertumbuhan mereka mulai dipanaskan lagi. Terus, dari mana datangnya momentum ini? Sebagian besarnya datang dari 3 proyek institusional besar di Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan nilai totalnya lebih dari 3,5 triliun rupiah. Jadi jelas ya, IKN ini benar-benar jadi bahan bakar utamanya PT-PT saat ini. Dan perlu dicatat ya, ini bukan sembarang proyek.
Ini adalah proyek pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang fundamental. Mereka menang tender ini, artinya PTP memegang peran yang sangat sentral dan strategis dalam pembangunan ibu kota baru kita. Oke, kita udah lihat masalahnya, rencana solusinya, sampai potensi pertumbuhannya. Sekarang, kita sampai ke bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Jadi kesimpulannya gimana? Yuk kita timbang-timbang risiko dan peluangnya. Sekarang, apa kata para analis di pasar? Kalau kita lihat, secara umum mereka melihat ada potensi. Rekomendasinya antara hold sampai buy. Dan target harganya pun menunjukkan ada ruang kenaikan yang cukup signifikan dari level sekarang. Meskipun ya mereka juga tetap mengingatkan kalau risikonya masih ada. Nah, sekarang kita sampai pada metrik yang menurut saya paling bikin cerita ini jadi menarik. Valuasi. Saat ini saham PTPP itu diperdagangkan dengan price to book value atau PBV cuma di angka 0,20 kali. Apa artinya angka ini? Artinya, pasar saat ini menghargai seluruh perusahaan PTPP hanya 20% dari nilai aset bersih yang tercatat di pembukuannya. Bayangkan, Anda bisa membeli perusahaan ini lengkap dengan semua tanah, gedung, dan alat beratnya dengan diskon 80%. Ini teman-teman adalah tanda klasik dari saham yang berpotensi deeply undervalued, alias sangat murah. Tapi ingat, di pasar saham itu nggak ada makan siang gratis. Harga semurah ini pasti ada alasannya. Risikonya sangat nyata. Pertama, eksekusi mergernya nanti gimana? Lancar atau enggak? Kedua, margin keuntungannya gimana? Bisa membaik atau malah makin tertekan? Dan yang terakhir, semua cerita indah tentang IKN tadi kan masih di level kontrak, realisasinya nanti gimana? Ini semua PR yang harus kita pantau terus. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang harus Anda jawab sendiri. Dengan valuasi yang sangat murah di satu sisi, tapi diimbangi risiko eksekusi yang juga nyata di sisi lain, apakah PTPP ini adalah sebuah peluang turnaround besar yang sedang dilewatkan oleh pasar? Atau ini cuma value trap, jebakan nilai yang kelihatannya murah, tapi akan terus murah? Jawabannya ada pada seberapa besar keyakinan Anda terhadap rencana besar yang sedang mereka jalankan ini.